Halo rekan-rekan petugas pendata Podes 2026, selamat datang. Hari ini kita akan fokus mengupas tuntas cara pengisian blok 9, yaitu soal angkutan, komunikasi, dan informasi. Yuk kita pastikan data yang kita kumpulkan nanti benar-benar akurat dan berkualitas tinggi. Ingat ya, tugas kita ini penting banget. Setiap angka yang kita catat, setiap pilihan yang kita tandai, itu semua bakal menyusun gambaran nyata tentang konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Data inilah yang nantinya jadi dasar buat pembangunan nasional. Jadi, ayo kita pastikan gambarannya akurat. Oke, kita bakal bahas apa aja hari ini? Pertama, kita mulai dari misi utama kita. Terus kita dalamin soal lalu lintas dan kondisi jalan, lanjut beda soal angkutan umum, pecahin kasus-kasus yang agak rumit di lapangan, terus belajar cara nyatet jarak dan waktu, dan terakhir kita rangkum poin-poin kuncinya. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Blok 9 ini bisa dibilang jantungnya untuk memahami seberapa terhubungnya sebuah komunitas. Ini bukan cuma soal jalan atau kendaraan loh, tapi lebih ke akses, peluang, dan gimana informasi mengalir di kehidupan warga sehari-hari. Sekarang kita langsung masuk ke kuesionernya. Kita mulai dari pertanyaan paling awal yang ngebahas infrastruktur paling dasar, yaitu gimana sih satu desa itu nyambung ke desa lainnya? Oke, kita lihat pertanyaan 901A. Di sini kita pengen tahu sarana transportasi yang paling sering dipakai warga buat keluar masuk desa. Pilihannya ada darat, air, bisa dua-duanya, atau udara. Kuncinya di sini adalah paling sering. Nah ini nih, poin yang penting banget dan sering jadi jebakan. Coba perhatiin baik-baik. Kalau teman-teman nanti mendata di daerah rawa atau desa yang rumahnya di atas air dan akses utamanya itu jembatan atau jalan dari papan kayu, itu hitungannya darat ya, bukan air. Ini harus diingat betul. Oke, lanjut. Kalau tadi jawaban di 901A adalah darat atau darat dan air, kita wajib lanjut ke pertanyaan 901B1. Di sini kita diminta buat mengidentifikasi jenis permukaan jalan yang terluas yang jadi penghubung utama antar desa. Pilihannya cukup jelas ya, aspal, beton, ya udah pasti jalan modern. Diperkeras itu maksudnya jalan yang udah dilapisin kerikil atau batu biar lebih padat, tanah ya jalan biasa. Nah, lainnya ini buat yang nggak masuk kategori tadi, contohnya ya jalan papan yang kita bahas barusan atau jalan setapak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang krusial berikutnya, yaitu soal ada atau tidaknya angkutan umum yang melayani desa. Ini indikator penting banget soal aksesibilitas warga. Jadi, pertanyaan inti di bagian ini simple. Angkutan umum yang ada di desa ini punya rute tetap atau sistemnya pesanan online. Paham bedanya ini adalah kunci buat ngisi kuesioner dengan benar. Nah, perhatiin deh bedanya di sini. Trayek tetap itu gampangnya kayak angkot atau bus. Rutenya udah jelas. Biarpun kadang supirnya bisa nembak dikit karena permintaan penumpang, selama dia punya rute utama, ya masuknya tetap trayek tetap. Kalau angkutan online sih udah jelas ya, yang kita pesen lewat aplikasi itu. Nah, gambar ini contoh yang pas banget buat angkutan umum dengan trayek tetap. Kendaraan kayak gini nih yang kita maksud, yang operasinya di jalur yang sama secara reguler. Jadi ini poin yang krusial juga. Di pertanyaan pertama, 901C1, kita bisa pilih lebih dari satu jawaban. Mungkin di desa itu ada angkot dan ada juga ojek online. Nah, dua-duanya dipilih. Tapi di pertanyaan berikutnya, kita harus nentuin mana sih yang jadi andalan utama sebagian besar warga? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang biar makin mantap, yuk kita coba bedah beberapa skenario di lapangan yang mungkin agak tricky, biar nanti kita lebih percaya diri pas ngisi. Coba bayangin situasi ini. Kita lagi di desa A. Buat pergi ke desa tetangga, desa B, warganya cukup lewat darat. Tapi buat ke pusat kecamatan di desa C yang adanya di pulau seberang, mereka harus naik perahu. Nah pertanyaannya, jawaban yang benar buat jenis lalu lintas di desa A ini apa ya? Jawabannya adalah darat dan air. Kenapa? Soalnya pertanyaan ini ngelihat lalu lintas ke semua desa lain yang berhubungan sama desa A. Karena warga desa A pakai jalur darat buat satu tujuan dan pakai jalur air buat tujuan lain, ya berarti dua-duanya harus kita catat. Simple kan? Selanjutnya, kita pindah ke bagian yang butuh ketepatan angka, yaitu soal jarak, waktu, dan biaya. Di sini detail kuantitatif itu penting banget. Nah, di layar ini ada pertanyaan soal jarak tempuh, waktu tempuh, dan ongkos. Kalau narasumbernya agak ragu, nggak apa-apa. Kita bisa isi berdasarkan perkiraan terbaik. Tapi ada beberapa aturan main yang harus kita ikutin. Ini aturan pertama dan paling penting buat jarak ya. Kalau jaraknya dekat banget, misalnya cuma 500 meter, kita nggak boleh nulis 0,5. Kita harus bulatkan ke atas dan tulis angka 1. Ini aturan standar biar data kita konsisten. Terus, gimana soal waktu tempuh kalau perjalanannya nggak cuma sekali naik kendaraan? Gampang, tinggal dijumlahin aja.
Contohnya, warga harus jalan kaki 15 menit ke pangkalan ojek, terus naik ojeknya 30 menit. Berarti total waktu tempuh yang kita catat adalah 15 ditambah 30, jadi 45 menit. Oke, kita udah hampir selesai nih. Sebagai penutup, yuk kita ulang lagi poin-poin paling kritis yang harus selalu kita ingat pas di lapangan. Anggap aja ini contekan cepat buat kita semua. Ini dia, 4 aturan emas buat Blok 9 bagian transportasi. 1. Jalan papan itu darat. 2. Bedain trayek tetap sama online. 3. Jarak di bawah 1 km ditulisnya 1. 4. Waktu tempuh itu total dari seluruh perjalanan. Hafalin ini ya. Nah, dengan pemahaman ini, saya yakin kita semua jauh lebih siap buat menghadapi tantangan di lapangan. Ingat, ketelitian kita semua akan menghasilkan data yang luar biasa bermanfaat bagi Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan selamat bertugas.